Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Rahasya dengan NIM 5253151018 dari Prodi PTIK kelas C. Pada video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sistem Penjualan Toko. Saya akan menjelaskan 5 hal utama, yaitu studi kasus, IRD, normalisasi, demonstrasi, database, dan demonstrasi query SQL. Yang pertama itu di bab pertama ada penjelasan studi kasus. Latar belakangnya itu banyak toko retail skala kecil dan menengah masih menggunakan pencatatan manual di buku besar. Akibatnya, sering terjadi kesalahan hitung, stok barang tidak update, laporan penjualan lambat, dan resiko kehilangan data. Nah, permasalahan yang ingin diselesaikan itu, yang pertama itu ada redundansi data, yaitu data pelanggan dan barang ditulis berulang kali. Yang kedua itu stok barang tidak real time. Setelah transaksi, stok tidak otomatis berkurang. Yang ketiga itu laporan penjualan sulit dan tidak akurat. Aktor yang terlibat itu yaitu ada beberapa seperti kasir atau petugas toko, yaitu tugasnya mencatat transaksi, detail barang, dan pembayaran. Yang kedua itu ada pelanggan, yaitu tugasnya membeli barang. Dan yang ketiga itu ada manajer, yaitu tugasnya melihat laporan penjualan dan kinerja petugas. Kebutuhan data ini meliputi data petugas, pelanggan, kategori barang, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran. Total itu ada 7 entitas utamanya. Dengan sistem basis data, semua dapat tersimpan, terstruktur, dan dapat diakses dengan cepat. Selanjutnya itu ada penjelasan IRD. IRD ini merancang dengan 7 entitas, memenuhi ketentuan minimal 5 tabel. Entitas tersebut adalah petugas, pelanggan, kategori, barang, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran. Setiap entitas memiliki primary key atau PK yang auto instrument, foreign key atau relasi antar entitas ada 7 relasi sesuai ketentuan minimal 7. Contoh, satu kategori memiliki banyak barang, yaitu buka kurung 1.2n tutup kurung. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Satu transaksi terdiri dari banyak detail barang. Satu transaksi memiliki tepat satu pembayaran. Petugas melayani banyak transaksi dan memproses banyak pembayaran. Dengan IRD ini, integritas referensial terjaga dan query join menjadi efisien. Selanjutnya ada penjelasan normalisasi. Saya mulai dari UNF, Unnormalized From, yaitu satu tabel dengan repeating group. Contoh, satu transaksi mencatat beberapa barang dalam satu kolom yang tidak atomik. Satu NF, saya hilangkan repeating group dengan memisahkan transaksi dan detail transaksi. Setiap atribut bernilai atomik. 2NF, karena tidak ada ketergantungan parsial, semua tabel memiliki primary key tunggal atau komposit yang tidak menyebabkan partial dependency, maka tabel sudah dalam 2NF. 3NF, pastikan tidak ada ketergantungan transitif. Contoh, pada tabel barang, atribut nama kategori tidak disertakan, hanya ID kategori sebagai foreign key. Dan dengan demikian, semua atribut non-key
bergantung penuh pada primary key. Hasil akhirnya itu 7 tabel yang sudah dalam 3NF siap diimplementasikan. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi yang berisi ID transaksi, tanggal transaksi, total bayar, ID pelanggan, ID petugas. Selanjutnya itu ada detail transaksi yang berisi ID detail, ID transaksi, ID barang, QTY, subtotal. Selanjutnya itu ada tabel pembayaran yang berisi ID pembayaran, tanggal pembayaran, metode pembayaran, ID transaksi, dan ID petugas. Nah, sini ada memasukkan datanya. Itu dari sini yang berisi data kategorinya itu ada isinya makanan, minuman, elektronik, pakaian. Di data petugas itu ada nama petugas, jabatannya, contoh seperti kasir, supervisor, manager, sama nomor teleponnya. Data pelanggannya ini sama juga seperti yang data petugasnya, yang berisi namanya, alamat, nomor teleponnya. Ya, dan di sini data barangnya berisi ada kode barang, misalnya barang 001, 002 dan seterusnya. Ada nama barangnya seperti Indomie goreng, Aqua, kaos polos, mouse ini dan lain-lain. Serta ada harganya. Di sini ada harga 3.500, 3.000, 15.000. Ada stoknya juga. Ada stoknya di sini 100, 200, 30 dan kategori ID. Di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di data transaksi ini ada tanggal transaksi, total bayarnya, ID pelanggan dan ID petugas. Di sini ada tanggal-tanggalnya. Dijelaskan di sini. Dan ada detail transaksinya, ID-nya, ID barangnya, QTW-nya, dan subtotalnya. Di sini data pembayarannya ada tanggalnya, jumlah bayarnya berapa, ada metode pembayarannya, ada yang tunai, kartu kredit, QRIS, transfer, dan ada juga ID petugasnya, misalnya 1 dan ID transaksinya 1, 11, 22. Di sini juga yang terakhir ada verifikasi jumlah data, misalnya itu petugasnya. Di sini saya akan menjelaskan bab 5-nya tentang demonstrasi query SQL. Nah, di sini saya akan menjalankan satu persatu di SQL Yuk-nya. Yang pertama itu saya select satu. Ini barang dengan stok kurang dari 30, saya select ini. Saya jalankan. Nah, ini ada ID barangnya 7, 8, kode barangnya juga ada. Nah, hasil seperti ini. Dan yang kedua itu saya akan menjalankan nama dan alamat pelanggan dengan ID 1, 3, dan 5. Saya klik, jalankan. Nah, di sini tertera namanya dan alamatnya. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan barang dengan harga antara 5.000 dan 10.000. Saya pilih, saya jalankan. Nah, ini tertera hasilnya dengan nama barangnya dan harganya. Yang keempat itu saya akan menjalankan metode pembayaran uniknya. Saya pilih, lalu saya jalankan. Nah, tertera dia metode pembayarannya dengan tunai, kartu kredit, QRIS, dan transfer. Yang selanjutnya itu saya akan menjalankan barang diurutkan stok tertinggi ke terendah. Saya pilih, lalu saya jalankan. Nah, ini dia hasilnya dengan kode barangnya, nama barangnya, dan stok barangnya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demonstrasi database.
Nah, di sini di 4.1-nya membuat dan menggunakan database itu ini dengan memasukkan create database if not x ini dan dapat menghasilkan table yang berisi petugas, pelanggan, kategori, barang, transaksi, data transaksi, dan pembayaran. Jumlahnya itu petugas ada 4, pelanggan ada 6, kategori 4, barang ada 8, transaksi ada 6, data transaksi ada 12, pembayaran ada 6. Nah, total data semua ini adalah 46 record, melebihi ketentuan minimal 30. Perhatikan juga foreign key-nya, misalnya pada tabel barang terdapat ID kategori yang menunjukkan ke kategori dan pada detail transaksi, ID transaksi yang merujuk ke transaksi ID barang ke barang. Nah, di sini tabel petugasnya itu ada 4. Ini ID petugas, nama, jabatan, dan nomor telepon. Di tabel pelanggan itu berisi ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan. Selanjutnya itu ada kategori, itu ada ID kategori dan nama kategori. Di tabel barang itu berisi ID barang, kode barang, nama barang, harga, stok, ID kategori. Selanjutnya itu di transaksi yang berisi ID transaksi, tanggal transaksi, total bayar, ID pelanggan, ID petugas. Ini saya akan jelaskan selanjutnya tentang detail transaksi dengan info transaksi dan barang. Saya klik, saya pilih, lalu dijalankan, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detail transaksi dengan pelanggan dan petugas. Dipilih, lalu dijalankan. Nah, akan menghasilkan seperti ini dengan ID, nama pelanggan, nama petugas, dan total bayarnya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pembayaran lengkap dengan transaksi dan petugas pemroses. Saya pilih, lalu dijalankan. Nah, akan menghasilkan seperti ini dengan ID-nya, tanggalnya, jumlah bayarnya, metode, total bayar, dan petugas pemroses. Di sini ada query group by minimal 2, yaitu total penjualannya per barang. Saya pilih selectnya, lalu dijalankan. Akan menghasilkan seperti ini, nama barangnya, total terjual, dan total pendapatan. Selanjutnya saya menjelaskan jumlah transaksi per tugas. Pilih, lalu dijalankan. Akan menghasilkan seperti ini dengan nama petugas dan jumlah transaksinya. Dan yang keempat ini ada barang dan harga dari harga termurah hingga ke termahal. Pilih, lalu dijalankan. Nah, akan menghasilkan ID barang ini, nama barangnya, dan harganya dari yang terkecil hingga harga terbesar. Dan yang terakhir itu saya menjelaskan tentang transaksi dari total bayar terbesar ke terkecil. Pilih, lalu dijalankan. Nah, akan menghasilkan ID transaksinya, tanggal transaksinya, dan total bayarnya. Nah, demikian presentasi UAS Sistem Basis Data yang saya presentasikan untuk studi kasus penjualan toko